Halo guys, lama ya, ini cukup lama aku nggak bikin video lagi. Mungkin udah 2 harian ya, 2 atau 3 hari gitulah ya. Ya karena memang cuacanya tuh lagi hujan terus kemarin-kemarin, misalkan mau keluar kayak gitu ya. Mendung, udah di setengah perjalanan tiba-tiba gerimis, akhirnya balik lagi. Karena untuk menemukan tempat yang cocok untuk syuting ya, untuk bikin video kayak gini tuh ya lumayan inilah tricky ya, gampang-gampang susah kayak gitu. Nah di sini kebetulan tempatnya nyaman dan jarang kayak pengendara lewat atau orang penduduk yang lewat kayak gitu ya. Ini biasanya tempat untuk jalan-jalan gitu. Biasanya ada orang-orang jalan-jalan bawa anjingnya kayak gitu, biasanya kesini ya. Jadi ini tuh kayak di samping sana tuh ada laut, berbatasan dengan laut. Itu yang samping tembok itu tanggul ya, semacam kayak penahan gelombang gitulah. Nah di balik tanggul ini tuh ada tetrapod. Tetrapod itu jadi batu yang dibentuk kayak gini tuh. Nah itu disusun di sana, sebelah sana. Gunanya untuk memecah gelombang, misalkan andaikan amit-amit ada gelombang besar gitu ya. Kan dulu 2011 di sini itu pusatnya gempa dan tsunami di sini tuh di daerah Miyagi. Itu rata semuanya sama tanah. Jadi di sini tuh banyak penahan gelombang kayak gitu. Terus banyak juga tempat-tempat evakuasi seperti itu ya. Nah, mungkin untuk kedepannya tempat ini bakalan jadi tempat favorit aku buat ya jalan-jalan gitu ya, sambil olahraga terus sambil take video seperti itu. Topik yang ingin aku bahas kali ini ya, ini lumayan jadi headline atau masih hangat di TikTok ya, terutama di TikTok sih kayaknya ya. Jadi ada sekelompok orang Indonesia kayak gitu. Ya, anak-anak magang sepertinya, entah magang entah Tokutigino, mereka ini berkumpul di Osaka ya, di Namba lebih tepatnya, dan duduk-duduk sampai memblokir jalan itu ya. Itu aku pribadi sih sangat menyayangkan hal itu tentunya. Tapi mari kita memberikan kayak ajakan yang lebih halus saja, jangan dimusuhi ya, tetap dengan pola-pola persuasif seperti itu ya. Karena mereka mungkin statusnya masih remaja, baru datang ke Jepang ya, habis lulus SMA mungkin langsung merantau seperti itu. Jadi jiwa mudanya itu masih menggebu-gebu. Jadi perlu diarahkan, menurutku perlu diarahkan, karena tidak memungkiri juga remaja nih belum pernah merantau, terus kalinya merantau ke luar negeri seperti itu, mungkin kebiasaan buruknya masih terbawa ya. Jadi kita himbau untuk adik-adik karena aku sudah aku ngerasa sudah inilah ya, cukup berumur lah. Aku juga pernah ngalamin seperti mereka waktu magang di Jepang seperti itu. Cuma tingkat dalam tanda kutip kenakalannya itu jangan sampai yang mengganggu ketertiban umum seperti itu ya, sangat disayangkan sekali. Jangankan memblokir jalan seperti itu, wong cuma misalkan nih ya, budayanya orang Jepang nih yang bikin aku kaget juga waktu pertama kerja di sini tuh, ketika mereka mau lewat nih, misalkan nih ada jalan mau lewat, kita di tengah jalan itu, ini kalau aku di tempat kerjaku ya, nih, misalkan kita di tengah jalan itu, sementara sebenarnya tuh kalau mau lewat tuh masih bisa, sebenarnya kalau mau ambil jalan itu tuh masih bisa, kita menghalangi cuma setengahnya. Itu tuh mereka udah bilang jama kayak gitu ya, artinya kamu ngalangin loh, kamu mengganggu kayak gitu, seperti itu ya. Itu yang masih bisa lewat tapi sedikit. Nah ini yang aku lihat di video tuh full memblokir jalan ya, jadi orang jalan kaki tuh nggak bisa lewat situ kayak gitu. Apalagi ini anaknya bergerombol seperti itu ya, pakai baju hitam-hitam seperti itu. Ya sangat disayangkan sekali, walaupun tidak serta-merta orang Jepang mengingatkan, tapi pasti dalam hati mereka sih, ini kok orang asing mengganggu jalan seperti itu. Pasti ada perasaan kayak gitu, tapi nggak mereka utarakan secara langsung di tempat itu ya. Ya jadi untuk adik-adikku, siapapun yang mau ke Jepang atau yang akan ke Jepang baik untuk wisata atau bekerja, kita harus pelajari dulu budaya di tempat kerjaan kita itu kayak gimana ya. Social culture-nya kayak gimana di sini, kita harus ikuti aturan-aturan yang tidak tertulis seperti itu ya. Ya, saya kira cukup ya videonya.
Nggak usah panjang-panjang, sepatah dua patah ya. Ya seperti itulah pendapat aku pribadi, seperti itu ya. Yang baik diambil, terus yang buruk ya tinggalkan. Kalau mau koreksi juga silahkan boleh di komen ya. Oke, terima kasih. Nanti sampai jumpa di video berikutnya.